Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa TV Simpang 5 yang dirahmati Allah, ini ada sebuah kisah terjadi pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah yang kedua di Baghdad, adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad. Dia mempunyai salah seorang menteri yang bernama Al-Asma'i, mempunyai kegemaran berburu binatang di hutan. Suatu hari dia melakukan perburuan. Saking asiknya dia mengadakan perburuan, tanpa sadar kemudian dia terpisah dengan rombongannya. Karena dia asik sekali itu, memacu kudanya, memburu binatang. Kemudian tanpa terasa karena keasikannya itu dia terpisah, jauh memacu kudanya. Dan karena semangatnya kemudian dia kehabisan bekal. Dia merasakan kehausan yang sangat sampai terasa mencekik tenggorokannya. Ketika dia diambil di kantongnya, ternyata persediaan airnya sedikit. Dia ambil kemudian minum, dan itu ternyata kurang menyegarkan tubuhnya. Dia nengok ke sana kemari, tidak ditemukan rombongannya. Akhirnya kemudian dia berusaha mencari perumahan penduduk. Dia pacu kudanya, tak berapa lama kemudian di kejauhan terlihat ada perkemahan kecil. Setelah sampai di situ, kemudian dia mengucapkan salam. Pertama dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, tidak terdengar jawaban. Lalu dia mencoba mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum, juga tidak terdengar jawaban. Dan pada ucapan salam yang ketiga, Assalamualaikum, tiba-tiba kemudian tersibak dari dalam perkemahan yang kecil itu seorang wanita yang muda dan cantik luar biasa. Lalu Al-Asma'i mendengar ucapan jawaban salam dari mulut si wanita muda yang cantik luar biasa tersebut. Waalaikumsalam. Al-Asma'i kemudian singkat cerita mengatakan maksud tujuannya, Ibu, saya adalah salah seorang pemburu yang kehabisan bekal, dan saya temukan ketika saya kehausan tidak saya temukan air. Kalau bisa saya meminta izin kepada Ibu meminta air untuk mengurangi rasa haus saya, atau jika Ibu mau saya bisa membelinya. Kemudian si ibu menjawab, mohon maaf Pak, kami mempunyai persediaan air yang sedikit. Itu pun disediakan untuk suami saya. Dan saya tidak berani menggunakannya, untuk saya sendiri pun tidak berani, apalagi diberikan kepada Bapak. Tapi Bu, tolonglah, saya benar-benar merasa kehausan yang sangat, saya tidak kuat menahan haus yang sedemikian luar biasa. Akhirnya si ibu yang muda dan cantik itu permisi dan masuk ke dalam. Dan dari dalam kemudian dia mengambil segelas air. Bapak, ini ada air, sebenarnya ini adalah air milik saya, tapi jika Bapak membutuhkannya silakan. Kalau untuk suami saya tidak berani Pak. Lalu Al-Asma'i meminum air tersebut, dan ketika dia selesai minum, tiba-tiba dari arah belakang terlihat kepulan asap
Dan terlihat wajah wanita muda yang cantik dan tutur bahasanya halus itu, wajahnya terlihat tegang. Bapak mohon maaf, itu suami saya sudah datang. Dan begitu turun, Al-Asma'i kemudian penasaran, ini siapa wanita yang cantik dan halus, tutur bahasanya, akhlaknya bagus. Lalu dia melihat, ternyata begitu turun dari kuda, dilihatnya ada seorang laki-laki yang bisa dikatakan seperti bekas manusia, karena rupanya yang mohon maaf sangat buruk, sudah tua. Bukan itu saja, begitu dia turun dari kuda, yang keluar dari mulutnya adalah sumpah serapah. Dia mencaci maki, dia mensumpah serapah istrinya tersebut. Yang jika didengarkan, apalagi oleh seorang perempuan, itu sangat menyakitkan dan tidak nyaman didengarkan. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh si ibu muda tersebut? Dengan tetap tersenyum, terlihat kesabaran dari raut mukanya, dia kemudian melepas sepatu suaminya dengan lembut. Dia lepaskan kaos kaki dari suaminya juga dengan sangat lembut. Tidak terlihat kemudian ada amarah atau rasa kesal yang terpancar dari wajahnya. Dia tetap tersenyum. Terlihat kesabaran yang luar biasa dari raut mukanya. Dan tidak membalas sedikit pun cercaan suaminya, caci maki suaminya. Dia tetap tersenyum. Padahal, Masya Allah itu, kalau didengarkan, kalau orang Pati bilang sih miris. Sangat pedas didengarkan itu di telinga. Lalu kemudian, si ibu muda tersebut menuntun suaminya masuk ke dalam setelah dilepas dengan pelan, dengan halus sepatunya, kaos kakinya, kemudian kakinya dilap dengan air, dibersihkan. Sambil itu terus mulut tak henti-hentinya itu mencerca istri. Tapi si istri luar biasa itu tersenyum, tetap tenang, tetap tidak membalas sepatah kata pun apa yang dikatakan oleh suaminya. Setelah itu kemudian si suami dituntun dengan mesra masuk ke dalam dan bilang, "Bapak, ini air untuk mandi. Ini saya sediakan juga air hangatnya, silakan mandi." Al-Asma'i itu luar biasa tertegun dan kagum, melongo. Kok bisa ibu seperti itu diam dan tidak ada wajah atau ekspresi kemarahan? Padahal yang lelaki saja itu mendengarkannya hampir tersulut emosinya. Tapi kenapa perempuan itu malah istrinya itu tetap tenang menghadapinya? Lalu kemudian setelah si suami itu masuk ke dalam mandi, Al-Asma'i kemudian, "Permisi ibu, saya mohon maaf, saya permisi," karena Al-Asma'i takut kena getahnya, takut ikut dimarahin juga. "Saya permisi ibu, saya kira saya cukup, terima kasih. Tapi saya penasaran ibu, saya pengen bertanya kepada ibu. Apa yang bisa saya bantu, saya bisa jawab Bapak. Saya heran, ibu adalah wanita muda yang cantik. Ibu adalah wanita yang luar biasa sabar. Saya ingin tahu apa yang motivasinya ibu sehingga membuat ibu itu bisa seperti itu." Lalu dia berkata bahwasanya, "Saya pernah Bapak mendengar dawuh Rasulullah SAW bahwa iman itu bagiannya ada dua. Satu sabar, dua bersyukur. Saya bersyukur karena Allah telah memberikan anugerah saya mudah, memberikan anugerah kepada saya berupa kecantikan, menuntun saya mempunyai akhlak yang demikian. Saya bersyukur luar biasa. Itu separuh dari agama saya. Kemudian saya ingin menyempurnakan separuh dari agama saya, yakni bersabar. Saya bersabar karena mempunyai suami yang mohon maaf akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, dan saya ingin berusaha menyempurnakan keimanan saya dengan sabar dan syukur. Saya berharap dengan kesabaran dan syukur tersebut iman saya sempurna. Karena itu rasa sabar dan rasa syukur merupakan
dua ikhtiar manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena dengan ketika kita mendapatkan nikmat, hendaknya kita bersyukur, dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kepahitan, hendaknya kita bersabar. Insya Allah dengan kedua hal tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya. Karena di dalam surat Az-Zumar ayat 10 disebutkan, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang tanpa diduga-duga itu Allah berikan, hanya diberikan kepada orang yang sabar. Dan dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la izidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya inna adzabi, sungguhnya siksa saya itu adalah inna adzabi lasyadid, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita belajar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena mendapatkan anugerah bulan Ramadan, di mana di dalamnya adalah bulan yang penuh ampunan, penuh kasih sayang. Yang berikutnya kita dapat bersabar, dapat menjadi orang-orang yang sabar karena bisa menahan hawa nafsu kita, tidak makan pada siang hari, tidak minum pada siang hari, dan tidak melakukan aktivitas sebagaimana suami istri pada siang hari. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita banyak belajar untuk bersabar, dan kita termasuk seorang yang bisa menyempurnakan keimanan dengan sabar dan bersyukur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah